Semoga teman-teman yang ada di sini semua juga oleh Allah diberikan kenikmatan untuk bisa melihat nikmat-nikmat Allah ya, sehingga hidup ini di balik kehidupan yang kadang-kadang menyedihkan, menyebalkan, Ya, menyebalkan, iya, mengesalkan, kadang ya macam-macam dia dalam kehidupan. Tapi kalau kita bisa melihat apa ya kebesaran Allah ya, maka kita akan dihibur oleh Allah dan kita tetap bisa melaju dengan hati yang bahagia. lapang, ya bahagia, ya insya Iya. Allah, amin. Ya Teh Ina ini juga apa namanya, saya ingat sekali Teh Rina, Teh Rina ini sempat jungkir balik ya Teh ya, Al-Baqarah sama Ali Imran Iya, ada ada apa break dulu karena hamil dan iya, melahirkan ya. Sempat waktu itu 8 bulan Teteh masih masih tahu masih, ya, masih. Al-Baqarah atau 8 Ali Imran ya waktu itu ya? Ya. Dua-duanya, Mbak, Oh, dua-duanya anak anak pertama itu Ali Imran, anak kedua Al-Baqarah. oh iya? Nggak Iya, buka oh iya, loh dua-duanya. bukannya Al-Baqarah duluan? Al-Baqarah, Ali Imran kalau nggak salah. Nggak tahu ketukar ya? Iya, heeh, jadi kan Al-Baqarah duluan kan baru Oh baru iya, baru iya. kemudian ya Ali Imran. Ya alhamdulillah jadi apa namanya, masih rindu ya, rindu Ya, kita bertemu lagi. pasti. Jadi insyaallah moga-moga, kita Allah melancarkan urusan kita, Amin. semoga kita nanti bisa bertemu lagi, apa namanya, dalam sesi yang, bulan September nanti bersama-sama, kajian bersama dan apa namanya, dan kita atas usulan dari tim ya, tim mengusulkan untuk surat Al-Fatir. Jadi kita belum selesai ini tapi kita bisa menghafalnya bersama-sama nanti di Masjid Baitul Huda. Amin. Ditunggu ya. Insya Allah. Baik, pasti seru deh ya. Alhamdulillah kita Ya, harus manfaatkan kesempatan ini. Kita nggak akan pernah tahu di masa yang akan datang itu kondisi zaman itu akan seperti apa. Kita manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya. Oke, ya, baik kita mulai materi hari ini. Alhamdulillah teh ini tadi sudah memberikan kayak apa review gitu ya. Review yang tentang apa yang kita bahas minggu kemarin ya. Dan kita akan melanjutkan untuk pembahasan ayat yang, selanjutnya, yaitu kita membahas dari ayat 40 ya. Kalau ini ada hubungannya dengan ada nyamuk, ada dengan ayat 39 ya, mungkin boleh, Bapak suami untuk men-share materi kita. Baik, dari awal kan kita kita sebelum, minggu yang lalu kita membahas ayat 39 ya. Huwallazi khalaqakum khalaifa fil ard dan dialah yang menciptakan ya, khalifah-khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pergantian. Jadi artinya eee, pemimpin tuh memang pada dasarnya ini kayaknya terlalu panjang, baru baru pertama, ini udah, tolong mundur lagi ya Bapak Bapak Clicker, mundur lagi. Jadi kita masih di ayat 39. Jadi, apa namanya, khalafah. Jadi khalifah itu asal katanya khalafah. Khalafah itu artinya pergantian. Jadi artinya kekuasaan itu memang berganti-ganti. Pemimpin itu akan berganti-ganti. Karena manusia juga, mempunyai umur yang terbatas, juga kekuasaan yang terbatas. Jadi, khalifah, di muka bumi itu menjadi pemimpin di muka bumi itu, kata khalifah sendiri sudah menunjukkan bahwa itu tuh berganti gitu loh. Jadi, jangan kaget kalau akan diganti. Ini biasanya ini saya jadi kenapa jadi kok pas banget ya dengan kejadian, kita di Indonesia, eee eee, sekarang-sekarang ini. Baik, Bapak Clicker itu mohon, jangan jangan terlalu ke mana-mana, tolong ke yang, pertama, slide pertama dan itu saya minta untuk dibuat, apa, slideshow ya, bukan bukan PowerPoint. Baik, bentar. baik.
alhamdulillah. Baik, jadi khalifah itu memang khalifah itu memang asal katanya juga menunjukkan sudah berganti gitu loh. Jadi apa, sungguh sangat sesuatu yang sangat normal kalau seorang pemimpin itu akan, berganti ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi di sini disebutkan dalam ayat ayat 39 disebutkan bahwa yang menjadikan khalifah di muka bumi itu Allah, ya. Yang menjadikan, eee yang mengangkat ya derajat seorang manusia ya, tu'izu man tasya'u wa tudhillu man tasya' itu semuanya adalah Allah. Semuanya itu ada rules of game-nya yang kita tidak semuanya memahami, akan tetapi itu adalah di dalam genggaman, dalam suatu sistem yang sudah Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa memang khalafah itu adalah sesuatu yang akan, tidak pernah abadi, akan selalu, berubah-ubah ya. Jadi karena itu barang siapa yang kafir ya, maka kekafiran akan menimpa dirinya dan kekafiran orang-orang kafir hanya akan menambah kemurkaan di sisi Allah semata. Nanti kita ada hubungannya dengan ayat 40 dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka semata, ya. Jadi kekafiran, menjadikan manusia kembali kepada kekafiran itu pada dirinya sendiri, dia makin tersesat ya, makin makin tidak tahu jalan ya. Kemudian yang kedua, menambah murka Allah dan yang ketiga, menambah kerugian mereka sendiri. Yang harusnya mereka dapat bonus-bonus dari amal soleh, mereka tidak mendapatkannya. Harusnya lapang tapi tidak dapat kelapangan, harusnya mudah tapi tidak dapat kemudahan. Itu semua hanya menambah kerugian mereka sendiri. Dan harus digarisbawahi juga slide selanjutnya bahwa menjaga konstitusi dalam menjaga negara. Yang kedua, ya, selanjutnya, bahwa yang patut dijadikan satu, apa ya, satu hal yang digarisbawahi bahwa, kekuasaan yang Allah berikan itu, yang temporary itu, yang sementara itu jangan dijadikan alasan untuk manusia berbuat kufur gitu loh. Jangan aji mumpung ya, karena sesungguhnya khalifah itu adalah akan di sini dalam surat Al-A'raf disebutkan bahwa kekhalifahan itu, eee hanya untuk supaya Allah ingin melihat bagaimana amal kamu, gitu. Jadi ini menjadi pengingat ya buat ini Kak, harusnya insya Allah moga-moga ada yang Allah menyampaikan kepada orang-orang yang nggak patut untuk mendengarnya bahwa memang kekhalifahan atau kepemimpinan itu memang sesuatu yang, akan berganti dan akan dinilai terhadap amal perbuatannya, ya. Baik selanjutnya, kita masuk kepada ayat 40 ya, ayat 40. Hani oh, maaf maaf, iya sebelumnya masih ada satu ayat nih yang harus kita garis bawahi lagi bahwa bahwa sesungguhnya apa namanya, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita ya. Kedermawanan kita akan menjadi Allah makin dermawan kepada kita. Kebaikan hati kita kepada manusia akan menjadikan Allah makin baik hati kepada kita. Kesayangan kita, kecintaan kita kepada manusia akan menjadikan Allah makin sayang sama kita, ya. Jadi itu yang menurut saya poin yang patut untuk dipegang dalam ayat 39 ini bahwa apa, banyak-banyaklah berbuat baik, karena kebaikan itu akan membawa banyak manfaat kebaikan buat diri kita, keberkahan buat diri kita, dan jangan jangan coba-coba untuk ingin berbuat buruk ya, karena keburukan itu akan kembali kepada kita, keburukan, kekufuran akan menjadikan Allah makin murka kepada kita, dan itu sangat tidak kita inginkan, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke ayat 40, ya. Baik, dikatakan di sini ya, "Qul," katakanlah ya, "Aro'aitum," apakah kamu, melihat ya, syurakaikum, melihat kepada sekutu-sekutu kamu yang, alladzina yang tada'una min dunillah, yang kamu, seru, yang kamu puja ya, yang kamu minta pertolongan kepada Allah itu ya. Aruni, maka hendaklah kamu
perlihatkan kepadaku. Jadi Allah berkata, "Qul, apakah, kamu melihat?" Sekarang lihat pada sekutu-sekutu, ya, sekutu-sekutu atau yang kamu syirikkan, yang menjadikan kamu merasa lebih sayang daripada Allah, ya, baik itu, berupa orang, togut, atau berupa kekuasaan, atau berupa apa, jimat-jimat, ya, semuanya itu perhatikan, ya, dan kemudian aruni, kemudian perlihatkan kepadaku apa-apa madza, ya, apa-apa yang, khalaqu yang mereka ciptakan minal ardi dari sebagian dari bumi, apakah sekutu-sekutu yang kamu ambil sebagai tandingan Allah itu, apakah pertama mereka itu ikut menciptakan sebagian dari bumi? Apakah mereka bisa membuat laut? Apakah mereka bisa, jangan kamu gitu ya, bisa nggak mereka buat cabe gitu ya? Kalau nggak ada cabe, bikin cabe gitu, bisa nggak ya? Am lahum syirku, fis samawat, atau apakah mereka juga bisa, apa, menciptakan sebagian daripada, eee, langit, ya. Coba tanyakan, kata Allah, apakah mereka tuh bisa melakukan itu semua? Am atainahum, ataukah kami yang mendatangkan, ya, bagi mereka adalah kitab, ya, ala bayyinatim, eee, minhu, apakah kamu juga lihat bahwa aku mendatangkan kitab, mereka mendatangkan kitab enggak? Ya, kemudian yu'idudz zalimuna ba'duhum ba'dun illa gurura, ya, dan tidak, mereka itu tidak bisa. Jadi, sekutu-sekutu kamu itu tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa menciptakan, tidak bisa menciptakan bumi, tidak bisa menciptakan langit, dan tidak bisa menurunkan, apa namanya, kitab sebagai petunjuk buat orang-orang yang dia sembah, gitu kan. Yang menyembah dia, maksud saya. Jadi, sesungguhnya, ya, kemudian Allah mengatakan, "Bal, tidak, akan tetapi, ya, iya, idu mereka tuh hanya menjanjikan adz-dzalimuna, orang-orang yang zalim itu, ba'duhum, sebagian dari mereka itu, kecuali tipuan." Jadi, apa yang dilakukan oleh, orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai togut itu, mereka tuh hanya cuman tukang tipu sebetulnya, gitu, ya. Jadi ini ayat ini yang oleh Allah, coba saya selanjutnya, oleh Allah ada 3 hal yang ingin disampaikan dalam ayat yang panjang ini, ya, mengenai, syirik, ya, mengenai, sekutu, ya, kalau saya boleh bilang togut, ya, togut, kalau kita mau ngomong togut aja karena lebih mudah buat memvisualisasikan, karena kalau togut itu, adalah sesembahan yang bersifat aktif gitu, kayak misalnya Fir'aun, ya, kemudian dukun misalnya, itu togut, ya, atau pemerintah yang zalim itu togut. Kalau kalau apa namanya, kalau jadi togut itu aktif, sesembahan yang aktif. Tapi kalau misalnya kayak nyembah pohon gitu ya, kebangetan ya, tapi itu mah bukan togut. Itu mah ya bukan togut, yang saya maksud togut itu adalah, eee, yang disembah, ya, yang disembah oleh manusia-manusia, dan yang disembah itu aktif dan mau untuk disembah, itu disebut dengan togut, ya. Baik, jadi kalau ada, kalau orang menyembah, ya, menyembah selain daripada Allah, ya, maka lihat yang pertama, apakah dia menciptakan bumi, menciptakan sebagian dari bumi? Apakah dia bisa menciptakan satu gunung saja? Ataukah dia bisa menciptakan satu pohon saja? Ataukah dia bisa menciptakan, sebuah selat saja, atau laut, atau ciptaan-ciptaan Allah sebagian aja, bisa nggak? Itu dalam ayat ini dikatakan dari minal ardi, dari bumi, bisa nggak? Ya. Yang kedua, apakah yang disembah itu berperan dalam penciptaan langit? Apakah, bikin satu aja, bikin bulan atau bikin satu bintang aja, bisa nggak? Ya. Yang ketiga, apakah yang disembah selain daripada Allah itu menurunkan kitab yang membimbing kepada manusia? Kalau ini ini lihat ini, coba lihat ini ada, kira-kira ada tandingannya nggak ini? Ada nggak ini togut yang kayak gini?
Contoh misalnya Fir'aun, apakah Fir'aun bisa menciptakan sebagian dari bumi? Apakah Fir'aun bisa menciptakan membuat sungai Nil? Apakah Fir'aun bisa menciptakan langit? Kan dia bilang kata Fir'aun apa namanya, aku bisa mematikan, bisa menghidupkan, dia ambil orang, kemudian satu dibunuh, satu dibebaskan ya. Tapi ya kalau langit gimana? Menciptakan satu satu matahari aja bisa nggak? Nggak bisa kan? Kemudian yang ketiga, ada nggak kitab bimbingan dari Fir'aun kepada para pengikutnya? Yang kitab yang membimbing kepada kebaikan? Nggak ada juga gitu. Jadi artinya kalau dengan ada tiga perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila orang-orang itu mempunyai tandingan lain gitu kan, ya, maka hendaklah bertanya apakah yang di tandingannya ini menciptakan bumi, menciptakan langit, atau menurunkan kitab. Ya, kayak mungkin nanti di akhir zaman ada Dajjal ya. Ada Dajjal yang mengaku Tuhan. Dia mungkin nanti datang dengan segala kekuatannya, dengan dia bisa nanti mereka mempunyai senjata ya, harp yang bisa mengkondisikan kondisi cuaca di suatu daerah gitu. Dia menjadi ancaman. Dia ingin menjadi sosok yang berkuasa, bisa menuhankan gitu loh. Tapi sekarang coba kita lihat ya, nanti ini Masya Allah, ini bimbingan buat kita semua ya, buat akhir zaman ya, bahwa kalau dia bisa melakukan tiga hal ini, gitu loh. Iya, berarti dia Tuhan gitu. Kalau dia nggak bisa melakukan tiga hal ini, ya berarti dia bukan Tuhan gitu. Jadi kita diberikan petunjuk oleh Allah dengan ayat ini. Baik, selanjutnya ya. Jadi di sini dalam Ibnu Katsir ya, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa hendaklah berkontemplasi terhadap berhala-berhala dan juga tandingan-tandingan yang disembah-sembah, yang diikuti, yang dituruti kemauannya ya, apakah dia bisa melakukan tiga hal ini ya. Jika tidak, maka itu bukan Tuhan. Selanjutnya. Ya. Yang ketiga yaitu adalah ya, apakah bisa menurunkan sebuah kitab ya, maka disebutkan demikian. Jadi sebetulnya kalau ada sesembahan ya, sesembahan itu hanya sesembahan selain Allah, maka ia hanya mengikuti hawa nafsu ya, angan-angan, kira-kira, pendapat dari orang-orang yang lebih dulu musyrik daripada mereka. Padahal semuanya itu adalah tipuan ya, batil, palsu. Ya, jadi pada akhirnya itu semuanya itu adalah guru roh. Jadi apa yang dijanjikan oleh sekutu-sekutu itu semuanya adalah sekutu-sekutu Allah, atau apa yang disyirikkan ya, dijadikan bahan syirik untuk kepada Allah, itu adalah mereka hanya memberikan guru roh atau tipuan saja ya. Ya jadi apa namanya, ini tuh saya coba sedikit sebelum masuk ke ayat selanjutnya ya. Eh, saya beberapa minggu ini tuh memang apa, karena terkait dengan topik-topik yang kita bahas ini ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba datang aja apa namanya, eh, berita-berita atau reportase-reportase gitu tentang ya kejahatan-kejahatan yang contohnya yang menjadikan kita menjadi makin yakin bahwa neraka itu memang harus ada, karena ada orang-orang jahat yang jahatnya udah nggak ketulungan gitu. Jadi memang mereka harus dimasukkan ke dalam neraka demi keadilan kepada hamba-hamba yang lainnya. Seperti yang pernah kita bahas. Nah, kemudian yang menjadi hal yang terjadi, yang kemarin saya itu mendapatkan apa namanya, eh, kasus gitu ya, kasus di daerah Cirebon gitu ya. Ternyata di daerah Cirebon itu ada dukun-dukun palsu gitu ya. Nah, dukun-dukun itu nggak satu mereka ya, tapi eh, mereka itu menjanjikan hal-hal yang palsu gitu ya.
Jadi mainnya dengan main dukun gitu kan. Dan parahnya juga yang kadang-kadang ada yang kena itu juga ada takmir masjid dan mereka berpenampilan seperti ustadz. Jadi pakai pakai sorban, pakai baju ya baju ustadz gitu, pakai pakai tasbih gitu kan. Tapi ternyata ya tuh masyarakat tuh banyak yang terperosok ya ke situ gitu ya. Dan kadang-kadang saya juga 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 heran gitu melihatnya, kenapa sih kok orang-orang ini seperti dicucuk hidungnya gitu. Kayak misalnya ada misalnya yang apa pesugihan gitu. Nah, salah satu pesugihannya itu yaitu dengan orang perempuan ya. Perempuan salah satu pesugihannya itu yaitu dia harus berzina dengan orang laki-laki gitu. Dan apa dia seperti dinikahkan padahal ya nikah-nikahan gitu ya. Jadi tidak di depan tidak tidak ada saksi, tidak di masjid, tidak begitu, tapi yang sekedar akad saja dinikah menjadi suami. Dan setiap kali dalam satu kali itu dalam satu malam bisa ada 4 suami, 5 suami, 6 suami. Ya itu nggak bener aja. Tadi bilangnya tuh suami gitu. Dan suami-suami itu pada mau gitu. Mereka mau ngantri gitu ya, mau ngantri. Saya juga heran kenapa ya, kok bisa-bisanya gitu kok mau gitu ya ngantri seperti itu. Terus kemudian, ternyata si perempuan ini pesugihannya itu yaitu harus jadi gini pesugihan jadi, mmm, ininya dia harus berhubungan dengan laki-laki sebanyak mungkin supaya dia tetap muda, gitu kan, supaya kelihatan muda. Tapi kemudian, ternyata yang kelihatan muda itu ya, ternyata hanya guru roti tipuan saja. Karena ternyata dia mainnya main gendam gitu. Jadi laki-laki yang sudah ditepok sama dia, diajak, "Ayo ke rumah saya nanti malam," dan sebagainya itu, mereka tuh kayak gendam itu ya. Apa tes ini namanya gendam itu? Kayak Hipnotis? iya hipnotis, hipnotis ya. Kayak hipnotis gitu. Begitu ditepok, "Mau nggak sama saya?" Itu biasanya suka mau aja ya. Dan kemudian apa terjadi setelah setelah setelah, melakukan hubungan terlarang itu, maka si laki-laki itu akan gila ya. Jadi setelah dengan dia tuh gila gitu. Nah, ketika proses hipnotis itu sendiri, maka si laki-laki itu melihat perempuan itu tuh cantik sekali gitu, sehingga dia mau aja. Terus saya bilang, "Ah, ini yang namanya guru roh, ini yang namanya, eee, tipuan itu." Karena sebetulnya si perempuan itu nggak cantik, tapi di mata yang sudah dia tepok itu yang sasarannya itu, dia tuh cantik sekali gitu loh. Begitu, jadi ini tipuan dan pada akhirnya perempuan ini digerebek gitu ya dan akhirnya dia ya diusir dari kampungnya situ. Ya artinya di sini kita lihat bahwa si perempuan ini juga ditipu, ya ditipu oleh setan ya. Kemudian si perempuan ini menipu laki-laki itu, laki-laki yang menjadi korbannya itu dan mereka tertipu juga gitu. Dan yang lucu ternyata bahwa orang-orang yang melakukan maksiat seperti itu tuh ternyata, didatangi setan. Jadi, jin-jin tuh pada masuk ke dalam tubuh orang-orang yang melakukan maksiat itu gitu. Karena saat itu ada seorang ustadz yang diminta untuk membersihkan orang-orang itu pada kebanyakan memang kalau melakukan maksiat, maka kemudian dia bisa menjadi ketika dia melakukan maksiat, maka dia jadi kayak kerasukan gitu. Nggak 100% kerasukan ngaco-ngaco ngomong, enggak, cuman jadi kayak dicucuk hidungnya gitu, kayak apa aja mau gitu, nurut diomongin yang iya 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 gitu. Aduh saya bilang, "Masya Allah," gitu ya, ya naudzubillah min dzalik semoga, semoga Allah melindungi kita. Tapi ayat ini menjadikan saya, "Loh, oh iya ya ternyata memang begitulah salah satu cara untuk, menipu ya, menipu manusia." Jadi memang setan tuh nggak pernah setan itu ya, iblis itu, dia itu memusuhi orang-orang yang beriman, tapi juga merugikan, menjerumuskan orang-orang yang menyembah dia, yang setia sama dia gitu, yang mengikuti jalannya juga gitu. Kebayangkan sekarang bagaimana dengan Allah? Kan jadi sangat sangat bertolak belakang. Allah sangat mencintai orang-orang yang beriman kepadanya, ya. Tapi Allah juga menyayangi orang-orang yang ingkar kepadanya dengan masih diberikan udara gratis, makan gratis, bumi gratis, matahari gratis, ya.
padahal mereka tuh ingkar kepada Allah. Jadi kita lihat beda sekali. Nah, inilah yang sebetulnya yang ingin Al-Quran sampaikan, bahwa kita itu Eee, punya petunjuk, kita punya petunjuk seperti ini loh sebetulnya sifat-sifat iblis itu. Baik, yang kedua saya mau cerita satu lagi, itu adalah tentang penipuan ya di daerah, masih di area-area antara Cirebon, Tegal, dan sekitarnya itu. Itu sampai yang korbannya juga takmir masjid. Ya, takmir masjid. Tipuannya apa? Tipuannya dia kan bisa kaya kalau dia melakukan, jadi gini, kalau setan itu kalau kalau mau ingin kita sesuatu harus ada imbalannya. Imbalan dari setan itu sebetulnya kalau tipikal itu sama, yaitu maksiat. Semakin maksiatnya tuh makin hebat, maka imbalan dari ya maksudnya iming-imingnya tuh makin besar gitu. Dan itu yang terjadi, ada satu kelompok ya, apa namanya, dibilangnya tuh Syiah gitu ya, dan salah satu maharnya itu adalah dengan, bukan mut'ah, tapi maharnya itu adalah dengan melakukan, LGBT ya, jadi melakukan perbuatan gay gitu ya. Jadi saya pikir, aduh parah sekali ya, di Indonesia sudah mulai hal-hal seperti ini gitu. Jadi makin parah, dan kalau di barat masalah homoseksualitas itu sudah itu zaman saya, ketika saya tahun 90-an itu mulai merebak. Tapi kalau di barat sekarang, sesajen buat setan itu adalah pedofilia, anak-anak. Jadi merusak anak-anak, dan bukan cuma dirusak, kadang juga dibunuh gitu. Dan ini adalah kekejian yang sangat keji. Naudzubillah min dzalik. Ya semoga ya, saya berharap semoga kita belajar sedikit-sedikit ya Al-Quran, satu ayat, dua ayat, kita makin terbuka diri kita, dan kalau nanti ada Dajjal, Allah akan membukakan mata kita bahwa itu bukan bukan yang harus disembah, tapi sesuatu yang memang harus kita nafikan ya, dan meminta perlindungan kepada Allah. Baik, selanjutnya ayat selanjutnya. Baik. Ini adalah ayat yang ke-41, masih berhubungan dengan ayat yang ke-40. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala izalata an amsakahuma min ahadim min ba'di. Innahu kana haliman ghafura. Jadi innallah, sesungguhnya Allah ya. Sesungguhnya Allah yang menahan yumsikul samawati wal ard, yang menahan langitnya langit dan bumi ya, antazula dari lenyap ya, dari lenyap atau tidak teratur ya. Karena kata zala sendiri, nanti kita bahas, kata zala sendiri mempunyai arti yang spesifik. Dan kemudian apabila dan apabila keduanya lenyap ya, apabila langit dan bumi itu lenyap, maka min ahadi mim ba'dih, maka tidak ada yang mampu menahan ya, kecuali Allah. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah tuh Maha Penyantun. Halim itu artinya penyantun, dan Ghafur artinya Maha Pengampun. Baik, kita lihat lagi apa artinya sini. Baik, kata zala ya, kata zala di sini artinya adalah lenyap. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang lenyap, binasa. Akan tetapi kata zala sendiri itu sebetulnya mempunyai arti dalam bahasa Arab, mempunyai arti kata lenyap, binasa, atau tidak ada karena berpindah dari satu ke tempat lain ya. Sehingga artinya di sini bahwa Allah itu Allah yang menahan ya, Allah tuh yang menahan, langit dan bumi, dan Dia yang dan, Allah itu, mmm, yang menahan supaya tidak ada lenyap atau binasa atau berpindahnya ya, berpindahnya, langit-langit itu berantakanlah gitu. Allah menahan dari yang seperti itu ya.
Nah, jadi seperti dalam surat Al-Hajj dikatakan ya sesungguhnya Allah itu menahan benda-benda langit ya jatuh ke bumi dan semuanya itu dengan illa biidnih dengan izin Allah ya. Kemudian dalam surat Ar-Rum dikatakan bahwa salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah berdirinya langit dengan langit dan bumi dengan iradahnya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, kalau di dalam eh, eh, tafsir dari ayat Al-Quran yang lain disebutkan ya bahwa dalam surat Yasin ini kalau nggak salah ya ini adalah surat Yasin. Tidaklah mungkin ya eh la syamsu bagi laha antu dari qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Sesungguhnya tidak mungkin matahari itu mengejar bulan dan tidak mungkin juga eh, malam mendahului siang. Jadi artinya semuanya sudah ada orbitnya, sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Mereka tidak akan saling bertabrakan. Kullu fi falaki yasbahun. Dan mereka itu ada di dalam falak, di dalam garis edarnya yasbahun. Yasbahun itu artinya ngapung. Ya, jadi Masya Allah di dalam surat Yasin ini dikatakan bahwa langit itu bukan tergantung ya, bulan bintang tuh bukan ada gantungannya, bukan, tapi mereka tuh yasbahun. Yasbahun itu asal katanya sama dengan sabaha, jadi ngapung gitu ya, Masya Allah. Jadi ayat Al-Quran sudah mengindikasikan bahwa makhluk-makhluk di atas sana itu ya, planet dan bintang-bintang itu mereka itu berenang ya, ngapung, terbang ya. Kalau di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa Allah memelihara alam semesta dengan mempunyai sistem yaitu sunatullah ya. Sunatullahnya yang ditetapkan olehnya sehingga tidak terjadi tabrakan antar planet-planet ya yang mengakibatkan kebinasaan. Dan pada yang saat sama dia mengatur perjalanan daripada si planet-planet itu dalam garis edarnya sehingga mereka tidak berpindah atau mengarah atau bergerak kecuali ke arah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan akan seperti itu sampai hari kiamat nanti ya, Masya Allah. Kadang-kadang ini jadi inspirasi juga ya. Makhluk-makhluk Allah ini tidak pernah bosan untuk mengikuti perintah Allah dan kadang-kadang manusia tuh ada bosannya. Ada bosannya, tapi kalau makhluk-makhluk Allah yang seperti ini nih, mereka tidak pernah bosan mengikuti perintah Allah. Dan kata walain ya, walain dalam dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa satu ketika ya alam semesta itu akan lenyap, akan binasa, tidak menentu arahnya. Ketika Allah kemudian melepaskan genggamannya ya, semua alam semesta itu dan kemana Allah dan ketika dilepaskan maka saat itulah terjadi kebinasaan dari alam semesta ini. Oke, selanjutnya ya ini innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu keadaannya maha halim, maha penyantun, lagi maha pengampun. Ya. Apa sih maksudnya? Kenapa kenapa ya? Coba kalau orang kita ini makanya kita senang ya belajar Quran. Ini kan Allah dalam ayat ini Allah membicarakan tentang langit dan bumi kan. Jadi bahwa Allah menggenggam, Allah yang memastikan bahwa langit dan bumi itu tetap pada garis edarnya kan begitu ya. Tapi kenapa ujung-ujungnya innahu kana haliman ghafura? Karena eh, di atas kenyataan bahwa Allah bisa, tapi Allah tidak lakukan. Bisa apa Tet ini? Bisa ngancurin dan berhak juga dan tidak ada yang menahan dan tidak ada yang bisa mengalahkan begitu. Tapi Allah tidak lakukan gitu. Iya betul. Iya Tet ini seperti itu ya. Itu disebut dengan halim ya. Ini coba sebelum masuk ke ayat ke slide ini nanti saya kembali lagi ya ke ayat slide ini coba
Mister Clicker, satu slide lagi. Ada satu ayat Al-Qur'an yang juga menjadi tafsir ya, daripada satu lagi. Satu lagi coba. Satu lagi. Ya nih, heeh. Nah ini. Jangan lagi, jangan kemana-mana, udah stop. Nah ini adalah salah satu ayat yang bisa menjelaskan yang seperti tadi yang dibilang oleh Teti ini, yaitu surat Maryam ayat 88 sampai 90 ya, tentang orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai anak ya. Mereka berkata Allah itu yang Maha Pengasih telah mengangkat anak ya. Sungguh benar kamu manusia itu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah begitu. Jadi dalam surat Al-Maryam dikatakan Allah itu sebenarnya marah sekali dengan mengatakan perkataan manusia bahwa Allah punya anak. Karena ucapan itu, ya karena ucapan yang mengatakan Tuhan punya anak itu hampir saja langit pecah. Karena kemarahan Allah. Hampir saja bumi terbelah. Karena murkanya Allah. Hampir saja gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Karena kekuasaan karena kegagahan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena Allah Al-Halim, Al-Ghafur ya. Allah tuh Maha Penyantun, maka Allah tuh memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dari perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang sangat sangat buruk itu. Coba lihat di gambar itu, lebih parah lagi menurut saya mah. Kelihatan fotonya? Kelihatan nggak fotonya? God is gay. Ya, kan itu lebih parah lagi itu mah. Jahat sekali apa yang mereka katakan itu. Ya. Sekarang kita coba lihat lagi kontemplasi. Kenapa sih sebetulnya Allah tuh murka? Karena begini, kalau Allah tuh mempunyai anak, ya ke masalah God is gay saya nggak mau, saya udah terlalu, saya ikut marah gitu, jadi saya malas membahas itu. Saya hanya ingin membahas yang kata masalah anak gitu tadi. Bahwa Allah mempunyai anak. Apa artinya seseorang mengatakan Allah tuh mempunyai anak? Artinya Tuhan kesepian, butuh anak. Coba maksudnya boleh kita diskusi sedikit ya. Tuhan kesepian jadi butuh anak. Yang enggak gitu juga ya. Allah tuh laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, artinya kan Allah tuh disamakan dengan manusia. Kan Allah bukan manusia. Kalau manusia itu cuma tingginya 160 cm. Coba alam semesta seperti apa? Kalau kita tidak bisa membayangkan Allah dan memang tidak bisa dibayangkan, bandingkan dengan ciptaan Allah. Kalau manusia 160 cm sedangkan langit dan bumi, ya alam semesta itu sedemikian besarnya sampai hitungannya udah tahun cahaya yang kita udah liar gitu karena kebanyakan nolnya. Yang sampai nolnya 12, nolnya 16, Masya Allah, kita nggak kebayang gitu ya, sedemikian banyaknya itu. Tetapi manusia menyamakan Tuhan itu, menyamakan itu seperti manusia gitu. Ini kan sangat 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 menghinakan. Contoh misalnya gini, ya maaf, kalau ada orang mengatakan, ih kamu tuh persis gitu, dasar gitu misalnya gitu ya. Apa dasar apa? ANG. Kamu suka menjilat orang. Kamu tuh ANG. Kalau orang dibilang seperti itu kan marah ya. Benar nggak sih? Artinya dia disamakan dengan itu kan. Disamakan dengan binatang kan. Betul nggak? Sedangkan binatang itu masih level itu masih sama-sama ciptaan Allah, masih sama-sama dimensinya masih kalau kita 160 dia misalnya 50 cm ya maksudnya masih sama gitu loh, masih sama bisa dilihat gitu loh.
sama-sama hamba Allah juga, sama-sama makan, sama-sama. Ternyata ini menyamakan Allah ya dengan sesuatu yang sangat 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 rendah gitu. Ini kan makanya Allah tuh marah gitu. Kalau misalnya Allah tidak menyematkan kata Asmaul Husna Al-Halim, maka bumi ini akan hancur. Langit akan runtuh dan gunung-gunung juga sudah tidak ada lagi penerbangan. Ya, ini semuanya karena Allah tuh Al-Halim. Ya, dan makanya di sini disebutnya Halimun Ghafur ya. Haliman Ghafuron itu karena itu satu pasangan gitu. Allah itu penyantun ya, Allah itu bersabar ya. Karena Allah mengampuni, Maha Pengampun gitu. Oke, selanjutnya masuk slide yang keberapa ya? Ya, sampai sini ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya Allah itu penyantun, penyabar ya. Artinya bahwa Allah itu apa maksudnya dalam tafsir Al-Misbah disebutkan artinya Allah itu tidak terburu-buru untuk memberikan hukumannya ya dan memberikan waktu bagi hambanya untuk bertobat dan memperbaiki diri. Makanya ada orang yang kadang-kadang bilang, gini juga nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa gitu kan. Kayak yang penduduk Vesuvius tuh yang apa, yang buminya dibalikkan atau kaum Lut itu misalnya. Mereka nggak ada apa-apa, kita baik-baik aja gitu ya. Padahal mereka tuh baik-baik aja karena diberikan waktu. Karena kalau sebetulnya kalau Allah menghendaki ya mereka sudah tidak ada di dunia ini lagi gitu. Ya, itulah sebenarnya Al-Halim. Jadi Allah itu memberikan masa tangguh dan tempo bagi manusia untuk bertobat dan tidak segera mengazab. Karena Allah itu Al-Ghafur, Maha mengampuni dan memaafkan hamba-hambanya. Ya Allah tuh baik banget. Allah tuh baik banget. Sama kita masih dikasih waktu gitu ya untuk bisa memperbaiki diri kita. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ada sebuah hadis. Nah, ada sebuah hadis ada di dalam Ibnu Katsir ya, terkait dengan apa diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, di sini itu Nabi mendapatkan berita ya, mendapatkan berita tentang apa yang terjadi dengan Musa. Nabi Musa itu pernah terbetik dalam hatinya. Nah, itu kan Allah tuh Maha tahu apa yang dalam hati kita ya. Jadi kita susah kita jaga hati kita ya. Udah kalau susah emang udah ini aja lah ini ada apa buka-bukaan aja dah sama Allah gitu mau gimana lagi ya. Nah ini Musa sempat betik pertanyaan dalam hatinya, Allah itu tidur nggak ya gitu, soalnya Musa mungkin kita sebagai manusia kalau nggak tidur tuh pusing gitu. Nggak bisa melaksanakan tugas ya. Kemudian cepat terpikir Allah itu tidur nggak ya. Maka kemudian Allah mengirim malaikat untuk memberikan Musa 2 buah botol kaca. Ya. 2 botol kaca itu diminta permintaan Allah adalah supaya menjaga ya menjaga botol itu agar tidak pecah ya. Satu botol taruh kiri, satu botol taruh di tangan kanan. Kemudian Musa pun tertidur ya dan hampir saja kedua botol itu beradu. Tapi ya kemudian lalu terbangun sehingga dia sempat memperbaiki posisi botol sehingga tidak jadi ya. Akan tapi kemudian ia tertidur lagi dan kemudian botol itu betul-betul pecah. Maka kemudian Allah bersabda, "Hai Musa, sebagaimana ya itu adalah permisalan. Sesungguhnya bila Allah tidur, niscaya bumi dan langit ini tidak akan dapat ditahan. Akan hancur juga langit dan bumi ini karena Allah yang tidur." Ya. Dalam surat Yasin ya, Al-Baqarah surat ayat kursi ya. La ta'khuduhu sinatu wala naum ya. Allahu laha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur ya. Ya, makanya kok bisa ya Mbak ya karena Allah tuh laisa kamitslihi syai'un, Allah tuh berbeda dengan makhluknya. Baik, mungkin kita masuk ke slide yang terakhir ya.
Ya, ketika dalam Rasul pernah bersabda di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak bagi Allah untuk tidur karena dia merendahkan neraca dan dia meninggikan neraca itu. Dan Allah mendapat laporan tentang semua perbuatan manusia itu yang di malam hari, ya sebelum siang hari, jadi sebelum pagi Allah sudah mendapat laporan dari para malaikatnya, dan kemudian amal siang hari sebelum malam hari, ya. Jadi amal-amal di siang hari itu sudah dilaporkan sebelum maghrib gitu. Dan sesungguhnya tirai dari Allah itu adalah nur atau api, dan seandainya dia membuka tirainya, maka niscaya kesucian zatnya itu bisa membakar habis semua makhluk yang terjangkau oleh penglihatannya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa melihat Allah itu karena perlindungan buat diri kita supaya kita tidak hancur, ya. Karena saking ecek-eceknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Allah, kalau kamu ingin mengenal aku, lihatlah makhluk-makhlukku, karena di situ kamu akan melihat kebesaranku. Oke, demikian yang bisa disampaikan hari ini. Mungkin kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab, ya. Silahkan, saya kembalikan waktu kepada Ibu moderator. Jazakillah kepada Mbak Hani yang sudah memberikan pemaparan, ya, sudah memaparkan begitu jelas pada kita semua mengenai tafsir dari surat Fatir ayat 40 sampai 41, ya, 41. Mangga teteh-teteh bagi yang mau bertanya kemudian memberikan tanggapan, boleh langsung dibuka mikrofonnya, atau boleh di chat, ya, melalui yang sudah disediakan, boleh diketik di chat di Zoom ini. Dari ayat 40 sampai 41. Ya, maka teteh-teteh yang mau bertanya dipersilakan, boleh di chat, ya, atau bagi yang mau menanggapi juga silakan, dipersilakan. Ya, saya Mbak Hani mau apa ya, menanggapi kajian hari ini gitu ya. Yang ayat 40 terutama yang menanyakan punten sekutu-sekutu begitu. Jadi apakah ada bagian dari penciptaan, jadi kontribusi begitu ya. Disebutnya menariknya bagian gitu ya. Bagiannya nggak bisa. Ya begitulah kira-kira. Tapi ya senang sekali, semoga kaum muslimin juga memberi luang waktu untuk mendik ini ya, karena kan sebenarnya manusia itu menurut saya ini boleh dikoreksi ya. Jadi kan kita borjo lahir gitu ya, semua sudah ada, semua sudah berfungsi begitu. Jadi ayat ini tuh kayak ngingetin oh geningan diciptakan ya gitu. Jadi kan pembahasan ini tuh
tidak commonly ya kalau dalam pergaulan sehari-hari. Padahal menurut Allah mah ini teh Kenapa adalah tes ini? telak Kenapa eh tes ini tidak commonly, tidak biasa di sehari-hari? Kenapa? ya kan tidak commonly orang-orang membincangkan Allah bahwa segala sesuatunya Iya, jarang. diciptakan gitu. Sehingga kemudian malahan ngapain ngebahas Allah kan gitu ya. Kemudian seperti yang kebalikannya. Padahal kalau di Al-Qur'an mah kan diingatkan kembali kan, Iya. "Hei sok sekutu-sekutu, di mana bagiannya?" Ini cuman bagian loh ya, bukan apakah bumi ini diciptakan oleh sekutu itu? Enggak, cuman bagiannya. Jadi bagian itu kan bumi itu banyak ya, Mbak Hani, ada daratannya, lautan juga ada yang dalamnya, belum lagi yang gedenya, Nyamuk aja, nyamuk. Nyamuk aja. nyamuk tuh kan, nyamuk kan kecil ya. Bikin Ini nyamuk. mah iya, coba gitu. Ya gitu. Jadi ya saya pribadi senang membahas tentang Allah karena banyak tidak tahu tentang Allah jadi makin makin dalam tuh makin senang karena jadi kayak real kan. Karena kan Al-Qur'an itu tidak otomatis ngerti gitu, Mbak Hani. Jadi seperti contoh ya, baru-baru ini kan ada kasus yang Vina Eki kalau ada teman-teman yang ngikutin gitu. Ketika Peggy kemudian terbuktikan bahwa dia tidak terlibat tuh kan ada rasa keadilan yang commonly people rasain gitu. Set, enak gitu. Akhirnya terang benderang itu baru satu ya. Baru secuplik itu belum bahasan tentang dalamnya. Baru orang diduga kemudian ternyata terbukti dia tidak terduga tuh ikut lega gitu ya. Mungkin itulah yang akan dirasakan di akhirat ya tentang terhadap segala sesuatu yang Allah jelaskan termasuk juga tentang neraka dan pembahasan-pembahasan yang tidak beres kan menurut Allah Allah akan menjelaskan apa yang kamu perselisihkan. Mungkin diantaranya adalah kasus-kasus yang tidak terbuka kan banyak sekali misalnya kasus Marsinah baheula gitu sampai sekarang juga belum gitu ya mungkin akan terbuka dan nanti akan terasa leganya seperti Peggy yang disangka terus kemudian terbuktikan tidak teh gitu Mbak Hani gitu ya ini mah curhat curcol tentang Al-Qur'an Allah dan ya kehebatan Allah gitu maksudnya gitu. Iya. Iya betul tes ini. Dan alhamdulillah ya kalau kita bisa ngobrol ya tentang Allah, artinya ngegosipin Allah. Kalau kita bisa ngobrol tentang Allah, itu buat saya juga satu karunia karena apa? Kita nggak akan pernah bisa ngobrol tentang Allah kalau kita nggak kenal Allah. Iya. Semakin banyak kita itu kenal Allah, maka semakin kita so good gitu ya. Semakin kita tuh nggak ada habis-habisnya. Saya tuh kalau ketemu sama Teh Tini ini ya, itu susah berhenti ngomongnya ya. Karena ya senang aja ngobrolin tentang Allah ya. Kebetulan bukan apa-apa Teh, karena si Teh Tini kan kalau acara begini selalu datang ya. Nggak seperti dulu yang kita semuanya ketemu setiap seminggu sekali ya. Kalau ini kan yang datang ke rumah hanya Teh Tini saja. Sehingga jadi akhirnya ya ngobrolin sama Teh Tini ya. Ya jadi begitu. Jadi semakin kita mengenal Allah yaitu lewat Al-Qur'an yang Dia turunkan gitu kan, surat cintanya Allah, maka kita akan jadi tahu, oh Allah tuh begitu ya, oh Allah tuh begini gitu ya. Sehingga kita itu akan kalau kita rajin mengkaji Al-Qur'an tuh kita jadi akan terbebas dari atau sedikit demi sedikit itu terkikis ya buruk sangkanya kepada Allah ya. Allah nggak adil, Allah kenapa sih kok Allah netepinnya kayak gini, kenapa kenapa nggak kayak gitu kan. Itu semuanya kan karena kita nggak kenal Allah, tapi kalau kita kenal Allah ya kita akan lebih mudah memahami kehidupan ini. Seperti seperti ayat yang kemarin yang 39 tentang khalifah itu kan ya, oh iya ya memang itu kan khalifah itu asal katanya khalifah itu memang bergantian gitu. Jadi, berganti gitu. Jadi memang kepemimpinan itu berganti. Sehingga jangan sampai kata Allah dalam surat tafsir Al-Misbah itu, jangan sampai, eee, sesuatu sudah Allah tetapkan secara sunatullah bahwa
bahwa kekuasaan itu akan berganti, menjadikan kalian kufur, menjadikan kalian kemudian mempertahankan dengan segala cara gitu, kemudian mendepak sana, depak sini gitu kan. Itu kan jadi kufur gitu karena tidak menyadari bahwa pergantian dari kepemimpinan itu memang sudah selayaknya seperti itu dan sejak dari awal juga harus sudah disadari bahwa ini tidak akan abadi selamanya gitu loh. Jadi, menarik juga ya kalau kita membahas Al-Qur'an ya, terutama kalau kita mendalaminya. Kalau kita yang lucu tuh Al-Qur'an tuh kalau dibaca gitu aja suka hilang, bener nggak sih? Kalau dibaca artinya Teh Inai, Lucu suka deh. ya misalnya baca Quran gitu artinya Iya, hilang gitu. Besok kalau iya, kita tanya dia, jangankan besok, "Tadi pagi saya baca apa?" "Baca apa iya, ya?" Gitu. iya, Gitu kan, gitu. iya. Kenapa? Kenapa? Karena memang Al-Qur'an itu pertama harus dihafal, ya. Pertama harus dihafal, terus kemudian yang kedua kalau arti begini ya memang harus dikaji, harus apa ya, dipahami, diomongin gitu. Jadi akhirnya kita jadi lebih memahami. Tapi masuknya Quran tuh memang yang pertama tuh dihafal. Kalau kita, apa namanya, hafal Al-Quran tuh kita bisa tahu, "Oh ini nih, sini surat Yasin nih, oh ini Al-Baqarah nih," gitu. Itu kita bisa tahu karena kita menghafal. Kalau kita nggak menghafal, kita akan sulit mengetahui, ini apa namanya, apa yang Iya, dibicarakan di dalam Al-Qur'an gitu. iya, Yang paling amazing coba tanya pada diri sendiri, kalau misalkan membaca, saya bukan mengatakan ini tidak bagus ya, maksudnya membaca Al-Qur'an tuh memang oke, tapi saya dulu juga struggle untuk memahami Al-Qur'an, saya baca setiap hari gitu kan. Waktu dulu masih muda setiap baca, terjemahannya lupa lagi akhirnya saya bikin buku kecil. Setiap hari itu saya membuat satu ayat, saya tulis artinya, satu ayat buku kecil gitu, note gitu. Lumayanlah, lumayan, tapi tetap aja juga bebel juga gitu. Jadi iya, ternyata emang Al-Qur'an memang harus dihafal gitu iya supaya sih. kita bisa masuk ya. Subhanallah. Iya, Ya saya mau menyapa dulu ini, ada Ibu Yani Kurniati. Kita tadi bertemu ya Bu Yani ya, di tadi pagi ya. Sekarang bertemu di sini ya. Ya, assalamualaikum Bu Ani. Terima kasih Aduh, sudah punten hadir di punten sini. telat gabungnya. Nggak apa-apa santai aja. Di sini juga ada saya menyapa tetangga saya Ibu Elina. Ibu Elina juga tadi pagi kita ketemu ya. Terima kasih Bu Elina tadi ada dikasih hadiah. Ibu Yani juga terima kasih sudah hadir di sini. Gimana Bu kira-kira apa namanya pembahasannya kira-kira bisa mudah difahami atau Pak Balit? Masih baru belajar nih Bu, sedikit-sedikit ya, mulai apa tadi kata Bu Hani, Al-Quran itu kalau sekedar dibaca, ini surat mengenai apa ya gitu kan? Jadi Kadang kita bingung hanya ya Bu. baca, iya Heeh, iya heeh, betul ya, heeh, kecuali ya mungkin Al-Fatihah ya yang kita mungkin heeh. Ya karena udah hafal. Heeh. kita sudah tahu oh artinya ayat per ayat. Kalau surat-surat yang lain mungkin kita hanya tahu oh surat ini mengenai ini hanya sekilas-sekilas aja gitu Bu. Apalagi mungkin yang sekarang Ibu bahas surat Al-Fatir Fatir. ya. Heeh. Nah, surat Fatir ini juga saya juga masih sangat ya hanya dibaca aja gitu. Saya nggak tahu mengenai yang tadi Bu Hani ceritakan bahwa Allah itu Al-Halim gitu kan bahwa nah ini baru saya ini ya mudah-mudahan lah Bu ya saya Alhamdulillah. juga lagi banyak belajar masih Alhamdulillah, alhamdulillah, senang, senang, senang ya. Nanti insya ya Allah kok setiap hari itu akan ketemu hal-hal baru kalau kita belajar Al-Quran. Ya, ya selalu akan ya ketemu hal baru. mudah-mudahan ya Bu ya. Ini Ya, insya Allah, ini juga Teh Tini juga lucu. Teh Tini boleh cerita ya, Teh Tini ya. Teh Tini pernah, Teh kan Teh Tini yang suka suka ngatur saya hari ini akan ngajar apa gitu kan, suka bikin woro-woro, pengumuman dan segala itu Teh Tini salah satunya. oh iya iya. Saya pernah bilang, Teh Tini, ini kenapa nih panjang banget? Saya dapat 7 ayat hari ini. Kata Teh Tini, saya susah Bunda, nih mau ngekat di mana? Bingung ya Teh Tini ya. Ini motong di mana nih ya katanya gitu ya. Padahal Iya, betul. padahal Teh Tini mah udah bahasa Indonesianya kayaknya udah lulus ya kayaknya pelajaran bahasa Indonesia. Tapi memang Al-Quran itu pernah penuh iya, teka-teki ya. Memang jangan jangan Iya khawatir lah iya. kalau memang ada seperti itu. Memang penuh teka-teki. Saya juga beberapa kali, bukan beberapa kali, sering saya nggak paham Al-Quran itu gitu. Saya sering ada, apa sih maksudnya? Apa ya maksudnya? Akhirnya kalau saya sudah apa namanya sudah baca tafsir, nggak ngerti juga. Baca cari hadis, iya, nggak paham juga.
Akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah, saya nggak ngerti surat ini, padahal saya mau ngebahas nih. kan runut saya kan surat Fatir ya. Iya. Runut besok insya Allah minggu depan juga ayat 40 berapa tadi ini 42. 42. Heeh. 42. Nah itu kadang-kadang saya waduh kok saya nggak ngerti nih apa gitu. Kemudian kalau udah baca masih aja nggak ngerti saya. Udah akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah saya nggak ngerti nih ya Allah. Ini gimana? Apa maksudnya gitu kan? Itu kemudian tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, nanti selang berapa hari lah, 3 hari, 2 hari, 3 hari itu tiba-tiba saya bisa paham, ya. Dari mana bahan ilham yang ketemu malaikat? Ente, ketemu YouTube, bisa ketemu tanaman, bisa ketemu apa lebah, bisa ketemu ketemu apa aja yang di luar nalar saya gitu. Dan saya pernah dapat jawaban dari Metro TV. Padahal Metro TV berita gitu, tapi Allah memberikan ilhamnya, oh maksudnya gitu ya Allah, oh begitu gitu loh. Melihat kasus-kasus manusia yang ada di sekitar kita gitu. Jadi menarik kok sebetulnya pembahasan untuk Al-Quran yang kita bahas kadang-kadang tuh nggak lama, nggak banyak Bu Yani kita juga Iya. bahasakan. Pernah satu ayat ya Teh ini ya, Ya, satu ayat. kita Ya, pernah. pernah satu ayat gitu ya. Paling banyak 5 lah gitu. Tapi kadang banyak pendek gitu. Tapi intinya kita dari Iya, situ kita belajar satu-satu itu nanti satu ayat insya Allah kok kita akan mengenal Allah gitu. Dan kalau kita mengenal Allah nanti kita akan ciri-cirinya salah satunya orang yang mulai mengenal Allah itu adalah kalau ngomongin tentang Allah tuh nggak ada habisnya. Kagum we gitu dan ada aja yang diomongin gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau kalau ada orang kayak misalnya ngefans lah, kalau ada orang yang ngefans sama apa artis atau aktor gitu kemudian dia tuh bisa tahu gitu anaknya berapa gitu kan, oh dia beli iya, rumah iya. baru, oh dia oh dia tuh alisnya nggak ada ya jadi harus selalu pakai alis lah. Itu sampai tahu kita itu karena saking ngefansnya sama si aktris itu. Ya kalau kalau kita belajar tentang Allah ya gitu, kalau kita semakin kita kenal Allah salah satu cirinya itu makin banyak ngomongin Allah, ya Allah ternyata begitu ya, iya ya, Masya Allah ya, iya ternyata baik banget ya Allah, iya Allah teh baik gitu. Wah, terus kayak gitu kan. Jadi itu salah satu tanda-tanda kita mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitu yang mungkin bisa disampaikan. Udah sampai waktunya ya, Teh. Ya, Nah ya. sudah waktunya sudah habis. Ya. Terima kasih buat ibu-ibu semua yang gabung ya. Mari saya senang ada Bu Yani, Bu Elina dan teman-teman yang lain. Insya Allah kita bertemu di lain waktu dalam kesempatan yang lain. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sama-sama. jazakillah Makasih. pada Mbak Hani yang sudah memberikan pemaparan mengenai surat Fatir. Kemudian tadi ada satu pertanyaan yang dibahas dari tanggapan ya yang sudah dibahas oleh Mbak Hani. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa lebih memahami lagi Al-Quran dan Allah, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara hari ini karena sudah di penghujung waktu, kita cukupkan untuk di sini. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir di acara ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, kasadayana nota sumping. Terima kasih pada Bu Yani, ada Bu Nani di sini. Terutama dan sangat utama pada Bahani yang sudah memberikan pemaparan, pada Teh Tini yang sudah memandu di acara hafalannya, kemudian kepada Pak Apri yang sudah sebagai operator, kemudian ada Teh Widya, Hatur Nuhun, Tos Sumping, ada Bu Rosma, kemudian ada Bu Yani, ada Teh Dewi, ada Teh Elina, kemudian ada Bu Eti, ada Teh Marina, dan kemudian ada Teh Siti, kemudian ada Teh Widya, ya turnuhun. Hapunten atau saya minta maaf jika dalam penyampaian ada banyak kekurangan.
Saya cukupkan untuk sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.